Selain menjadi salah satu kota tujuan utama jemaah haji dan umroh, Madinah juga memiliki sejumlah destinasi menarik yang kerap dikunjungi wisatawan. Salah satunya adalah Jabal Magnet, kawasan yang terkenal karena keunikannya dalam bidang sains. Di tengah hamparan gurun dan perbukitan batu di utara kota Madinah, Arab Saudi, terdapat satu ruas jalan yang menyimpan fenomena unik. Lokasi ini dikenal dengan nama Jabal Magnet atau Wadi Al-Baida. Kawasan ini terkenal karena fenomena jalan yang membuat kendaraan di sana bisa terlihat bergerak menanjak tanpa tenaga mesin. Setiap hari puluhan kendaraan sengaja berhenti di titik tertentu untuk membuktikan fenomena daya magnet sesuai dengan julukan lokasi ini. Saat persneling dipindahkan ke posisi netral dan mesin dimatikan, mobil terlihat bergerak dengan sendirinya. Tak hanya mobil tetapi bola, kelereng atau bahkan butiran air juga terlihat melawan gravitasi bergerak menuju ke atas bukit. Yang Masya Allah luar biasa, sangat terkesan, yang sangat fenomenal Jabal Magnet ini yang bisa menggerakkan mobil dalam beberapa saat menjadi poros magnet terbesar di dunia. Dan kami begitu terkesan, seluruh jamaah merasa excited di sini. Oh iya, wow. Sejumlah penjelasan ilmiah menyebutkan bahwa fenomena ini bukanlah akibat gaya magnet yang menarik kendaraan, melainkan ilusi optik yang disebabkan oleh bentuk topografi dan kondisi lingkungan sekitar. Kontur jalan yang sebenarnya menurun terlihat seperti menanjak sehingga memberikan kesan kendaraan bergerak melawan gaya gravitasi. Terlepas dari penjelasan ilmiah maupun mitos yang beredar, Jabal Magnet tetap menjadi salah satu destinasi unik di Madinah yang memancing rasa penasaran. Fenomena ini menjadi bukti kebesaran Allah yang bisa meningkatkan iman para pengunjungnya. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juitasari, tim MCH 2026 melaporkan. Wow, keren! Di tengah modernisasi kota Jeddah, ada satu kawasan yang seolah menolak ditelan waktu, bernama Al-Balad. Kawasan tua yang menjadi saksi perjalanan haji pada masa lalu ini telah hidup sejak abad ke-7. Lorong-lorong sempit berpaving batu membawa setiap langkah menyusuri jejak sejarah yang telah hidup sejak abad ke-7. Disinilah dahulu para pedagang, musafir, hingga jemaah menuju Makkah singgah sebelum melanjutkan perjalanan suci mereka. Al-Balad menjadi saksi perjuangan haji pada masa lampau di mana ribuan kaki para musafir, tamu-tamu Allah dari berbagai belahan dunia pernah dijejakkan kala transportasi haji masih mengandalkan jalur laut. Ciri khas Al-Balad begitu mudah dikenali. Rumah-rumah tinggi berbahan batu karang laut berdiri rapat dihiasi jendela kayu besar. Ornamen kayu simbol kecerdasan arsitektur Hijaz yang dirancang untuk menangkal panas gurun sekaligus menjaga privasi penghuni rumah. Pada tahun 2014, UNESCO menetapkan Al-Balad sebagai situs warisan dunia. Kini pemerintah Arab Saudi terus melakukan restorasi ratusan bangunan bersejarah agar wajah lama Jeddah tetap lestari di tengah arus pembangunan kota modern. Dari Jeddah, Arab Saudi, Eti Juitasari, iNews melaporkan. Harga minyak kita di Jakarta dan sejumlah daerah semakin tinggi. Sementara stok minyak kita 1 liter sudah lama tidak tersedia di pasaran. Dan berikut ini laporan rekan Yasmin Atania dari Pasar Palmerah, Jakarta Barat pada Sabtu pagi tadi. Sementara itu di Purwakarta, Jawa Barat, harga minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita di pasar tradisional naik di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Kondisi ini membuat masyarakat mengeluh karena harga merek lain dan curah juga melambung tinggi.
Harga minyak goreng minyak kita di pasar tradisional Pasar Rebo, Purwakarta saat ini dijual pedagang Rp22.000 per liter. Harga ini naik jauh di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah Rp15.700 per liter. Selain itu, harga minyak goreng lain yakni minyak kemasan dan minyak curah juga melambung. Saat ini minyak kemasan rata-rata naik Rp6.000 per liter, sedangkan minyak curah naik antara Rp3 hingga Rp5.000 per kilogram. Kondisi ini membuat masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah, mengeluh. Harga itu standar aja yang ukuran yang pegawai sedang gitu. Kalau bagi yang banyak penghasilan kayaknya oke lah, mampu. Bagi yang kalangan bawah merasa berat. Kenaikan harga minyak kita membuat sejumlah pedagang heran. Mereka menduga subsidi dicabut oleh pemerintah. Dampak mahalnya harga minyak kita dan minyak goreng lain membuat omset turun hingga 30%. Sementara itu, selain minyak kita dan minyak goreng kemasan serta curah, harga kacang-kacangan juga naik. Saat ini kacang tanah dijual Rp38.000 per kilogram, sedangkan normalnya Rp35.000. Kacang hijau juga naik dari Rp35.000 per jadi Rp38.000 per kilogramnya. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini melakukan inspeksi mendadak bea cukai di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sidak Menteri Keuangan kali ini adalah untuk menindaklanjuti informasi bahwa terjadi hambatan logistik penumpukan barang di Pelabuhan Tanjung Priok. Ada peningkatan jumlah barang masuk, sementara banyak barang yang sudah bisa diambil, tetapi tidak diambil importir. Akibatnya terjadi penumpukan barang. Menteri Keuangan menyatakan akan ada regulasi denda untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barang di bea cukai. Jadi penumpukan di Tanjung Priok, suratnya yang belum diproses sampai 3.000 surat, dan itu berkaitan dengan kontainer sebanyak 3.100. Sebagian pengusaha sudah mengeluh ada gangguan suplai bahan baku dan sudah menaikkan dwelling time. Jadi saya lihat sini kemarin sudah diinstruksikan untuk perbaikan cepatnya sih. Sudah turun katanya dari 3.000 ke 2.500, tapi saya nggak tahu gimana ngitungnya. Tadi saya tanya masalahnya apa, ada beberapa masalah, apa katanya sebetulnya untuk saya nggak masuk akal, peningkatan jumlah barang masuk sehingga prosesnya lambat di sini. Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi, jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya, sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini. Ada satu lagi tadi masalah bahwa barang yang udah clear segala macam tuh nggak diambil sama importernya, ditumpuk di sini selama berbulan-bulan. Mungkin karena dendanya lebih murah, mereka biarkan aja di sini barangnya. Akibatnya pelabuhannya penuh. Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar, atau jangan tiba-tiba semuanya dendanya berlipat-lipat. Tapi kita akan lihat berapa hari yang Pak wajar, tapi yang nggak wajar berapa hari yang udah nggak wajar, baru itu kita beresin. Dalam pengertian kita kejar orangnya, mungkin pikiran saya setelah sebulan lebih ya. Nanti terus kita denda yang lebih besar lagi. Artinya 1 bulan ya Pak? 1 bulan baru didenda gitu Pak? Ini masih hitung-hitungan. Hitungan saya sih udah kalau sebulan di sini kan kelamaan kan. Udah lama banget. Karena mereka mungkin ngitungnya di sini lebih murah dibandingkan kalau mereka sewa gudang di luar sana. Tapi kan menghambat kinerja pelabuhan jadinya. Jadi akan saya usahakan itu di sini sedikit mungkin. Ini berkaitan dengan sama impor yang tinggi di bulan April Pak. Kabarnya tinggi Pak di April. Katanya begitu, impornya tinggi di bulan April, Mei. Jadi kalau itu sih bagus tandanya, tapi kita harus siap, ya nggak boleh barangnya menembus sebanyak ini. Jadi kita maintain di level yang normal. Kalau kurang orang, saya akan nambah orang di sini. Kalau kurang di Jakarta, saya impor dari
Surabaya, Medan, atau Semarang, atau Banten. Gubernur dong kan banyak, apakah hanya Geraha Segara yang report kalau memang barangnya diproduksi atau penemuannya juga? Gimana? Dari Geraha Segara ini sendiri yang memang melaporkan, kan longdoknya banyak nih untuk TPNT seperti ini banyak di pelabuhan. Enggak, dia nggak melaporkan. Dia saya datang aja sini kebetulan yang dibuka yang Geraha Segara tadi. Jadi kebetulan ya saya lihat sebentar barangnya apa, ya sesuai lah dengan kata pemeriksa, sudah sesuai dengan dokumennya. Tapi nanti harga diperiksa di tempat lain lagi. Itu yang kita akan pakai AI supaya jangan ada under invoicing. Itu mungkin utamanya. Jadi yang penting ini, ketika domestik ekonomi meningkat, impor meningkat, jangan sampai itu menjadi bottleneck. Kita ingin memastikan biaya logistik terkendali. Saya nggak lihat satu. Tadi saya lihat tadi ada bahan baku kulit, tapi nggak numpuk sih. Saya nggak tahu yang mana numpuk ya. Tapi yang saya lihat tadi bahan baku kulit, under the blender, ada lagi matras karet, yang terakhir ada marmer atau batu ganis jadi situlah. Itu bukan menumpuk ya. Saya nggak tahu itu yang menumpuk apa enggak. Tapi kita percepat. Sebelum sidak ke Bea Cukai Tanjung Priok, Menteri Keuangan Purbaya menghadiri rapat evaluasi ekonomi bersama DPR RI dan Bank Indonesia di Gedung Nusantara 3 DPR. Pertemuan ini menghasilkan sejumlah kesepakatan untuk menjaga nilai tukar rupiah. Dalam rapat evaluasi yang digelar pagi tadi, Menteri Keuangan Purbaya hadir bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Dalam rapat disepakati sejumlah kebijakan memperkuat koordinasi fiskal dan moneter untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nilai tukar rupiah. Ada dua yang berkaitan dengan penguatan koordinasi moneter fiskal untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Yang pertama adalah meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Nomor satu itu ya. Nomor dua adalah sama-sama menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI, tapi itu saja ada peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah. Dengan demikian, operasi moneter itu tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, sementara operasi fiskalnya juga mendukung. Dua hal itu yang kami lakukan. Kami sepakat ini akan terus kita lakukan. Kita akan fokus memastikan kebijakan fiskal berjalan dengan baik sehingga pertumbuhan kita semakin cepat. Dalam perjalanannya tentu kita akan meningkatkan juga koordinasi dengan Bank Sentral. Kita akan mendukung Bank Sentral, memperkuat koordinasi supaya kebijakan semakin sinkron, supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya udah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Kementerian Haji dan Umroh terus mengawal proses kepulangan jemaah haji Indonesia gelombang pertama dari Arab Saudi menuju tanah air. Sebanyak 28 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi dengan total 11.120 orang yang terdiri dari jemaah dan petugas. Dari jumlah ini, sebanyak 19 kloter telah tiba di Indonesia dengan total lebih dari 7.000 orang. Selain jemaah reguler, kepulangan jemaah haji khusus juga terus berlangsung. 112 petugas
sehingga total jemaah dan petugas yang telah diberangkatkan mencapai 11.120 orang, dan dari jumlah tersebut sebanyak 19 kloter telah tiba di tanah air dengan 7.512 jemaah dan 76 petugas, dan dengan demikian total jemaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia tercatat sebanyak 7.588 orang. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia menuju tanah air mulai dilakukan dengan pemeriksaan ketat barang bawaan. Menghadapi aturan batas maksimal muatan, banyak jemaah rela meninggalkan barang bawaan mereka. Ratusan koper milik jemaah haji Indonesia mulai dikumpulkan di area pemondokan untuk melewati proses penimbangan awal sebelum diangkut ke bandara. Prosedur ketat langsung diterapkan oleh petugas keamanan penerbangan di lokasi. Petugas mengizinkan penggunaan lakban secara wajar bagi koper yang rusak, namun melarang keras penggunaan tali rafia. Tali melilit koper digunting petugas karena menghambat proses pemeriksaan sinar X-ray di bandara. Sementara itu, video amatir merekam proses pembongkaran koper jemaah haji yang terdapat air zam-zam di dalamnya. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah haji Indonesia agar mematuhi aturan bagasi saat pemulangan ke tanah air. Salah satu pelanggaran yang jamak dilakukan yakni penyimpanan air zam-zam di dalam koper bagasi.